Mohon izin, maskernya di take off dulu. Jauhkan jaraknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabil mustafa. وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وهؤلاء هم المجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض وما بينهما ثم على العرش استوى وهو الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد البشر والورى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق السابق لمن سبق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah yang berbahagia, pujian, sanjungan, memuji dan menyanjung itu bagian dari implementasi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh, tak pantas seorang muslim, seorang mukmin memuji dan menyanjung melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena pujian dan sanjungan adalah bagian dari bentuk ibadah kita, sehingga harus ifraduhu lillah, dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini sesuai dengan arahan dalam suratul Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah, hanya untuk Allah saja. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Para ahli tafsir menyampaikan kata Rabbun pada Rabbil Alamin setidaknya membawa 4 makna kepada kita. Yang pertama adalah Al-Khaliqu, Ar-Raziqu, Al-Maliku, Al-Mudabbiru. Sang pencipta, sang pemberi rizki, sang penguasa hakiki dan pengatur. Al-Alamin adalah semesta alam. Itu di satu sisi kita harus mengesahkan Allah dalam memuji dan menyanjung. Di sisi lain, manusia memiliki dasar sifat suka dipuji, tak suka dicaci, suka disanjung, tak suka dimaki. Kenapa demikian? Kenapa di satu sisi kita harus mentauhidkan itu untuk Allah, di sisi lain kita sebagai manusia umumnya suka kalau dipuji, suka kalau disanjung. Itulah yang disebut dengan ibtilaan, sebagai ujian. Agar mengapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tahu siapa di antara kita yang paling baik beramalnya, paling ikhlas dalam beribadah, dan sedekat mungkin dengan tata cara berittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya tentunya dalam setiap majlis tidak akan sempurna majlis itu sehingga menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang berbahagia,
Pada kesempatan kajian di sore hari ini, kita akan pasti teman-teman sudah mendapatkan info sebelumnya melalui broadcast dari penyelenggara kegiatan yang pasti lebih lelah daripada kita yang dari siapapun kita yang hadir di sini. Penyelenggara pasti lebih lelah dari merencanakan, melaksanakan, memonitoring, bahkan sampai mengevaluasi, ya kan? Makanya kita doakan saudara-saudara kita yang memfasilitasi terjadinya amal saleh di sore hari ini, terjadinya taman di antara taman-taman surga di sore hari ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang lebih banyak dari apa yang kita dapatkan. Tema yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini adalah mengenyahkan atau melenyapkan, to erase, ya, melenyapkan penyakit hati di bulan Ramadan. Nanti kalau habis Ramadan gak dilenyapin, maksudnya kali ya, setelah bulan Ramadan udah gak timbul lagi gitu ya. Nanti kalau di bulan Syawal timbul lagi, berarti kita kaji lagi gitu kali ya. Atau memang sengaja nanti setelah itu kita akan memperinci lebih banyak tentang silsilah al-a'mal al-qulub, amalan-amalan hati ya, yang tidak terkait langsung dengan bulan Ramadan. Cukup jenius menurut saya ketika memilih tema ini dikaitkan dengan Ramadan, ya. Karena apa? Di zaman kita dulu ngaji di surau itu ada sholawatan yang judulnya Tombo Ati, ya kan? Nggak tahu apakah panitia sudah melakukan analisis sedemikian rupa terhadap sholawat atau lagu atau wejangan Tombo Ati itu dengan kajian sore hari ini. Karena apa? Kelima hal yang disolawatkan itu semuanya bisa didapatkan sekaligus di momentum bulan Ramadan. Ya, tapi sebelum itu nanti kita akan coba melihat dulu pijakannya. Emang benarkah ada hati yang sakit? Ya kan? Benarkah hati itu bisa sakit? Tapi itu hati yang di dada ya. Saya tidak berbicara tentang hati yang di perut. Kan hati ada dua nih. Kalau sakit hati megangnya perut atau dada? Sampean pernah disakitin hatinya kan? Iya, megangnya di perut atau di dada? Di dada ya. Kalau di sini itu urusan dokter. Kalau yang di perut urusan dokter. Saya nggak bisa bahas karena bukan fak saya, atau nggak bisa saya kemudian mencari. Walaupun mungkin kalau sekilas ya penyakit liver ya kan penyebabnya pasti antara dua ya kan, kebanyakan gula atau kebanyakan garam. Ya kan? Lah. Jadi itu adalah hati allati fis sudur. Mereka tidak buta matanya, tapi buta mata yang ada di dadanya. Mata hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam di halaman ketiga Mushaf Madinah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Ya, berarti ada pijakan ketika kita mengatakan ada penyakit hati. Tapi jangan mudah-mudah menuduh orang lain bilang barisan sakit hati ya. Kita sering mendengar istilah yang tersebar. Kalau dulu seorganisasi kemudian dia membuat organisasi lain, ya kan? Ada kalanya disebut dengan atau orang-orang yang kecewa dengan sebuah organisasi kemudian mendirikan organisasi baru disebut dengan barisan sakit hati. Nah, sakit hati di sini perlu diperinci. Apakah sakit hati seperti disebutkan dalam ayat suci atau dia adalah narasi yang tersebar begitu saja di antara masyarakat kita. Nah, di sini dikatakan fi qulubihim, di hati mereka maradun. Lihat kata maradun bentuknya infinitif, ya kan? Tidak deskriptif. Maksudnya
menggunakan sighah nakirah kalau dalam bahasa Arab itu. Belum diketahui secara atau tidak didefinisikan secara clear apa yang dimaksud dengan penyakit dalam hati mereka ini. Karena saking banyaknya kemungkinan terjadinya penyakit dalam hati, tinggal nanti ngelihat sebabnya. Nanti ada dua sebab besar kenapa ada penyakit hati. Pijakan yang kedua adalah di surat At-Taubah ayat 125 atau tepatnya di halaman terakhir surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Ya, jadi ini penyakit hati. Maka dengan surat At-Taubah ini bertambahlah ya, kekafiran mereka, ya, pertentangan yang mereka timbulkan. Kalau yang dapat hidayah menguat, ya, karena ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Yang tidak dapat hidayah maka menguat permusuhannya, menguat sakit hatinya atau penyakit hatinya, sehingga penyakit hati itu membawa mereka pada kematian yang membawa nilai kekafiran. Dalam hal ini adalah contohnya satu Abu Lahab, ya. Yang kedua adalah Abu Jahal atau Amr ibn Hisam, ya kan? Yang sempat didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ayyidil Islama bi Umar ibn Hisam, bi Amr ibn Hisam atau Umar ibn Khattab. Ternyata di sisi Allah Umar ibn Khattab jauh lebih baik daripada Amr ibn Hisam atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Baik, rekan-rekan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini mencukupi kita untuk meyakini bahwasanya benar hati itu ada yang sehat, ada yang sakit. Dalam surat Asy-Syu'ara atau surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Oh, kalau ada hati yang sakit, ternyata ada pula hati yang sehat. Dan kita tentunya ingin memiliki hati yang sehat, karena kalau hati itu sakit, baik hati di perut ataupun hati di dada, dalam hal ini dimaksudkan adalah hati dalam allati fis sudur, yang ada di balik dada, itu pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar atau signifikan terhadap kondisi jasad. Fisiknya akan terpengaruh. Orang dengan dominasi hasad itu, ya, hasad itu kan suka diterjemahkan dalam bahasa sederhana dengan akronim SMS. Suka melihat orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Itu kalau dia memiliki, akan menyebabkan banyak fungsi dari psikologisnya atau fungsi dari fisiologisnya, dari tubuhnya itu akan terhambat, akan terganggu. Dan yang bilang begitu itu bukan adalah orang yang ahli di bidang medis. Ya, ada dokter dari Surabaya, cukup viral di YouTube. Itu dia menggabungkan pengetahuan tibiah, pengetahuan kedokteran medisnya dengan ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Orang dengan bibir yang sumeh itu rata-rata umurnya lebih panjang, kata beliau, daripada yang bibirnya mengkerucut.
Ya, maksudnya yang kecil, bibirnya kecil. Karena apa? Orang yang bibirnya kecil itu biasanya suka gerutu, kata dia nih ya, kata dia. Ya. Kalau yang lebar itu biasanya mudah senyum. Karena orang kalau sekali senyum, ya, itu ada setidaknya 5 hormon yang menguatkan tubuhnya, yang langsung diproduksi otomatis sama otak. Ya. Itu ada kolerasi, makanya dalam pandangan ilmu hati, ada yang mengatakan hati itu seperti jenderal. Nanti kan ada bahasa hadisnya ya kan, jenderal. Kalau dalam bahasa hadisnya hati itu di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik maka baik seluruh tubuh, kalau jelek jelek seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Baik rekan-rekan, sumber penyakit hati ada 2 permasalahan pokok, ada 2 permasalahan primer yang menjadi sumber petaka, sumber penyakit hati. Yang pertama adalah disebut dengan syubhat, ya, penyakit hati yang bermuara, biangnya itu ada syubhat. Ya, syubhat artinya samar, kabur atau tidak jelas. Sedangkan dia kemudian penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya. Sehingga jadilah perkara yang ma'ruf, yang clear, ya, menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Ini terjadi baik di masyarakat biasa ataupun masyarakat terpelajar. Bahkan yang sering terjadi itu di dunia peradilan yang menggunakan yang menggunakan hukum positif tentunya ya. Nah, misalnya pertarungan hebat antara 2 pengacara kondang Indonesia, ya kan? Bapak Hotman dan Bapak Hotma, ya kan? Itu kan mereka sama-sama ahli ayat-ayat konstitusi, ya kan? Tinggal nanti mana nih yang pendekatan-pendekatan non yuridisnya kuat, ya kan? Termasuk juga di sini kita kemudian mengetahui ada ketidakadilan tata laksana misalnya, ya kan? Tata laksana peradilan misalnya yang bisa kita sebagai orang awam meyakininya kok nggak adil ya, gitu, curang ya. Itu kan harusnya nilai-nilai kecurangan itu bisa terangkat dengan siam Ramadan. Harusnya ya kita berharap orang Indonesia tahun ini, penduduk negara kesatuan Republik Indonesia yang beragama Islam mendapatkan value puasa yang baik. Apa maksudnya? Karena di antara nilai yang akan dilatih dalam melaksanakan puasa adalah menghilangkan kebohongan. Masa orang lagi puasa bohong? Kan ada larangannya dari Nabi Muhammad SAW. Dan bohong itu, salah satu orang yang suka berbohong, itu adalah orang yang terkena penyakit hati. Ya, sebabnya apa? Syubhat. Penyebabnya adalah asyubhah. Ya. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai ia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran dan yang mungkar sebagai kema'rufan, yang buruk sebagai kebaikan, yang kebaikan sebagai keburukan. Makanya ada falsafah ada teori ya, teriakkanlah kebohongan itu 1000 kali, maka manusia akan meyakininya sebagai kebenaran, ya kan? Kalau antum nggak punya televisi di rumah, alhamdulillah, ya kan? Tapi kan sekarang nggak punya televisi, punya internet, semua tergantikan. Bahkan kita tidak perlu melihat berita kebohongan dan berita kebenaran di jeda iklan, ya kan? Kalau di TV kan kita nggak bisa nyekip iklannya. Tapi kalau berita online kan kita bisa nyekip iklannya. Kita suka. Kalau kita suka nggak kita skip biar dia monetisasinya jalan, ya kan? Nah, kalau kita nggak suka ya kita skip biar monetisasinya nggak jalan, kan gitu. Kan kita belajar itu dari
branding, personal branding Deddy Kobuzer dan Atta Halilintar. Deddy Kobuzer mendapatkan uang miliaran rupiah dari menyelenggarakan kompetisi catur. Yang menang dapat 200 juta, yang kalah dapat 100 juta. Mau nggak antum? Saya ahli catur juga loh, ayo kalau mau main sama saya. Tapi kan saya nggak diundang sama Om Deddy Kobuzer. Karena nggak menarik iklan. Siapa bro? Ya nanti someday lah kali ya. Ya. Kalau sudah mengalahkan viralnya orang-orang yang hari ini viral kan, tinggal nunggu mereka nyungsep gitu kan, kita naikkan begitu. Banyak kebahagiaan seseorang itu disebabkan oleh kesengsaraan orang lain. Tapi kan kita tidak sedang berharap orang lain sengsara ya. Yang kedua, ya kan, menurut analisa digital bisnis digital, Om Deddy Kobuzer itu mendapatkan miliaran rupiah tiap bulan dari acara itu. Viewernya seberapa banyak, yang masang iklan berapa banyak. Ya. Nah, hari ini anak-anak kita disuguhi satu tontonan yang kita nggak bisa skip. Bahkan bisa mereka tonton dari ruang paling privasi dalam kehidupan mereka, dan itu pasti berpengaruh dengan kondisi hati mereka suatu saat nanti. Baik itu sebuah harapan ingin menjadi seperti yang dilihat, ataupun kalau yang yang hatinya itu memiliki benih-benih keburukan akan mengambil inspirasi dari hal-hal yang mereka tonton. Nah, penyakit syubhat itu sampai merubah perilaku orang yang terkena oleh syubhat itu, memandang bahwasanya kebaikan sebagai keburukan, keburukan sebagai kebaikan. Itu kan sangat berbahaya, ya kan? Tapi tinggal nanti nilai apa yang digunakan untuk menilai kebaikan dan tidak kebaikan. Karena kalau di hadapan hukum positif, husnudon dan suudon itu sama kedudukannya. Kalau dalam ayat-ayat konstitusi, husnudon dan suudon itu timbangannya sama. Itu kata Om Fahri Hamzah dalam acara ILC waktu belum ditutup. Ya. Tapi dalam pandangan ayat-ayat suci, husnudon berpahala, suudon melahirkan dosa. Tinggal nanti penimbangnya apa yang digunakan. Yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, yang al-haq sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai al-haq. Termasuk juga orang kalau sudah terkena penyakit syubhat, itu bisa dengan mudah memvonis orang lain bermasalah. Itu berarti atau dia menyangka orang lain melakukan taklid, padahal dia sendiri yang bertaklid. Bagaimana orang tidak bertaklid? Imam siapa? Di antara saya mendapatkan satu literasi yang bagus sekali. Seorang ahli dalam hadis itu masih bertaklid kepada Imam Bukhari. Kita kalau menukil hadis Imam Bukhari, kemungkinan ada dua hal. Kita bisa bertaklid atau berittiba. Kalau kita tidak meneliti apa-apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, maka kita adalah orang yang bertaklid kepada beliau. Nah, ada orang yang terkena penyakit syubhat itu memandang itu bukan taklid dan menyangka semua taklid itu mazmum, buruk. Ya. Bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi? Yaitu dia dibutuhkan pencerahan nanti. Apa penyakit syubhat ini? Penyembuhnya al-fahmu as-sahih. Pemahaman yang sahih, ya, yang didapatkan dari banyak referensi, bukan hanya dari satu referensi. Contoh penyakit syubhat, misalnya keraguan, kemunafikan, kekafiran, kesesatan. Di situ juga ada melakukan hal yang dianggap baru dalam agama atau bid'ah. Itu adalah
akibat dari penyakit syubhah. Yang kedua, sumber penyakit hati adalah syahwat. Artinya syahwat itu selera, nafsu, keinginan dan kecintaan. Dalam surat Ali Imran, di halaman kedua surat Ali Imran disampaikan, zuyyina lin-nasi hubus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati. Ya kan? Itu adalah kecenderungan terhadap duniawi. Ya, semua kita hidup dunia harus cenderung terhadap duniawi, tapi tidak boleh menjadikannya sebagai tujuan. Dia adalah sarana, wasilah, bukan ghayah. Di situ adalah permainannya. Bagaimana kita hidup di dunia ini tapi tidak lebur dengan dunia, mampu memisahkan mana yang sarana dan mana yang kebutuhan. Apa kemudian pandangan syariat yang dengan penyakit syahwat ini adalah penyakit yang mengikuti syahwat, mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Fitnah syahwat ini akan menyebabkan kerusakan baik itu niat, kehendak dan perbuatan orang yang tertimpa penyakit ini. Contoh, rakus terhadap harta, hubbud dunya, tamak kekuasaan, hubbu syuhrah, ingin viral, ya. Bukan hanya ingin banget, ingin bingit, ya. Sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar atau di luar apa ya, misalnya memanfaatkan kesengsaraan orang, ya kan, untuk mendapatkan ketenaran agar ada di top trending topik misalnya, ya kan? Atau memanfaatkan kesengsaraan rakyat untuk menaikkan elektabilitas, itu juga termasuk hubbu syuhrah, syahwat kategorinya, ya kan? Kemudian suka perkara-perkara keji, ya, suka kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, kemudian ada zina dan berbagai kemaksiatan lainnya. Ini adalah dua sumber utama munculnya penyakit-penyakit hati. Kemudian kita coba ketengahkan contoh, ya, ini contoh penyakit-penyakit hati yang punya kedekatan informasi dengan info keseharian kita. Nifak itu adalah kemunafikan, dan nyaris di setiap kita itu ada kadar kemunafikan, kadarnya beda-beda. Hanya orang yang dirahmati oleh Allah saja, hanya orang yang dirahmati oleh Allah saja yang tidak ada kemunafikan di dalam hati dan jiwanya. Kan misalnya kita jadikan timbangan ciri-ciri kemunafikan itu dari hadis Abu Hurairah misalnya. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Bohong, ingkar janji, itu udah sangat sering dalam kehidupan kita, termasuk juga di kalangan asatidz. Misalnya saya diundang ceramah, saya telat, saya jawabnya pakai tauriyah. Ustadz sampai mana? OTW. OTW ini patut diduga dia belum berangkat. Ya kan? Karena ada lampu merah yang tidak akan ada hijaunya. Lampu merahnya ada di depan rumah dia, pintu rumah dia sendiri, pagar rumahnya. Itu patut diduga. Makanya OTW disampaikan, ojo takon wae, urung mangkat ge, gitu kan? Belum berangkat boleh jadi, ya. Nah, atau mungkin kebohongan-kebohongan kecil lah, ya kan? Misalnya manggil kucing, kucingnya datang padahal nggak mau kita kasih makan, bohong nggak itu? Ger, ayamnya datang, ya kan? Bukan dikasih makan, malah disembelih, ya kan? Coba Anda bayangkan kalau itu menjadi kebiasaan yang terulang,
maka akan hilang sensitivitas hati. Ya kan? Makanya Rasulullah menyampaikan apa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya. Sesungguhnya berbohong itu, ya, menuntun pelakunya terhadap perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menuntun pelakunya kepada neraka. Ya, kepada neraka. Baik, kita akan obati penyakit-penyakit. Kan kita nggak melakukan diagnosa kan? Antum tidak perlu didiagnosa kan? Karena di sini bukan sebagai sarana untuk mendiagnosa kan, kita hanya ingin menguatkan knowledge agar kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri. Dan saya juga tidak akan berani mendiagnosa antum, karena boleh jadi penyakit saya jauh lebih besar dari penyakit antum. Ya kan? Apalagi kalau di depannya sudah ada kamera begini. Mungkin wajahnya jauh lebih sumingrah, tiba-tiba mau pakai jas, ya kan? Yang tadinya cuma pakai kemeja. Ya kan? Khawatir nanti jinnya bisa lebih hafal ayat kursi. Malah kita yang kepanasan daripada jin yang kita bacain ayat kursi. Tapi di sini adalah dalam rangka apa? Menguatkan knowledge. Agar apa? Agar knowledge itu jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Dan kita sangat butuh. Orang Indonesia banyak yang pinter, tapi dalam tataran kognitif kita itu selalu menang kalau lomba-lomba terkait dengan kognitif. Ya. Itu menang, ya. Olimpiade matematika, menang. Aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari belum tentu menang, ya kan? Kemarin kita alhamdulillah tuh dapat kabar gembira dari Jazirah Arab. Orang Indonesia menjuarai lomba memuji Rasul, ya kan? Dapat 50.000 rial. Anda tahu berapa 50.000 rial rupiahnya? Banyak lah, ya kan? Apalagi ukuran mahasiswa. Kita paling jagonya salawatan. Ya kan? Orang Arab mengelawan kita salawatan. Ya kan? Iya pasti menang lah kita. Ya kan? Taronumnya juga luar biasa. Tapi dalam tataran praktek, apakah pujian kita terhadap Rasulullah dalam lisan kita sama pujiannya dalam perilaku kita? Iya kan? Iya Pak, iya banget. Ya di situ masalahnya. Nah di sini saya akan coba mengkolerasikan antara obat hati yang dinyanyikan ulang oleh almarhum belum Opik. Belum ya? Saya takut salah gitu kan. Karena semenjak COVID-19 ini bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi berita kematian sampai nggak hafal siapa yang sudah meninggal. Ya kan? Lihat hampir tiap hari hingga saat ini berita orang meninggal bertubi-tubi. Tiap hari ada berseliweran doa Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Ya kan? Di grup-grup saya, nggak tahu grup antum. Sama? Atau jangan-jangan lebih banyak? Tapi yang penting bukan kita yang didoain. Ya kan, kita masih dikasih kesempatan ketemu Ramadan, alhamdulillah, ya kan. Moga-moga dapat ampunan nih di bulan Ramadan, ya kan. Sampai 10 hari terakhir, walaupun pilihannya harus nggak mudik misalnya, ya kan, karena mudik masih agak ambigu, ya kan. Kalau pulang kampung boleh antum, saya yakin pemerintah membolehkan antum pulang kampung. Artinya antum bawa itu semua kekayaan antum ke kampung, jangan balik lagi ke sini. Itu boleh insya Allah. Nah, apa obat hati? Saya akan tampilkan 5 nih, langsung aja. Ini kan obat hati yang sering disalawatkan sama kita. Gimana salawatannya? Ya, salawatan. Pak Angga bisa bantu pimpin salawatan? Itu nyanyi. Salawat mau cetok nyanyi. Aku dimarahin orang nang ini live ditonton orang sejagat dunia lagi lalu udah masuk ke YouTube, ya kan? Hah? Lah iya kan tadi saya bilang tombol hati. Lah kan obatnya juga obat hati. Judulnya kan melenyapkan penyakit hati di bulan Ramadan, ya kan? Tapi gimana mau dilenyapin? Orang belum didiagnosa.
Ya kan, makanya di sini kita hanya menguatkan knowledge saja kan? Ya kan? Nanti diagnosa sendiri ya. Diagnosa sendiri agar obat ini bisa dipakai. Tapi boleh enggak minum obat kalau nggak sakit? Ini obat hati ini boleh enggak kita makan, kita konsumsi kalau hati kita nggak sakit? Boleh enggak? Itulah kehebatan ilmu hati dibanding pengobatan hati dibanding pengobatan medis. Kita kalau nggak sakit medis, minum antibiotik nggak boleh. Kalau kita nggak sakit hati, baca Quran masa nggak boleh sebagai obat hati? Iya kan? Ini kelebihannya Tibbun Nabawi. Iya, jadi nutrisi, bukan jadi penyakit lah. Misalnya nggak sakit, tapi konsumsi tiap hari paracetamol misalnya, kan? Dengan iya kan, udah gitu dicampur spiritus, campur sugus, campur Sprite gitu kan, ya malah mabok ya kan. Tapi insya Allah ini saya yakin sudah melalui penelitian kiai-kiai kita, wali-wali kita dulu menyenandungkan ini, karena ini yang paling mudah dan paling dekat dengan kehidupan kita. Yuk kita coba lihat Ramadan dengan baca Quran sangat dekat, ya kan? Melenyapkan penyakit hati di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Dan maknanya, berarti tugas antum nambah. Selain tilawah, baca terjemah. Apalagi pada nggak bisa bahasa Arab. Paling Pangga doang yang bisa bahasa Arab, ya kan? Atau ya semua kita bisa bahasa Arab, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buktinya ya kan? Hal ataka hadisul ghasyiyah? Jawabannya wujuhu yauma idin khasyi'ah. Ya kan? Kalau ditanya ya kan? Nah, buktinya kita bisa bahasa Arab, salat kita semua pakai bahasa Arab kalau cuman bisa. Tapi bisa enggak untuk memahami Al-Qur'an? Di sini kan baca Al-Qur'an dan maknanya. Orang baca Al-Qur'an enggak tanpa maknanya ada dapat pahala. Bahkan ada ilustrasi yang beberapa tahun lalu itu tersebar di sosial media. Ada orang Inggris rajin baca Quran tapi nggak ngerti maknanya. Anaknya tanya, ayah baca Al-Quran, apa ayah tahu artinya? Enggak. Terus ngapain ayah baca sesuatu yang enggak ayah tahu artinya? Orang yang pesimistis itu memilih lebih baik nggak baca. Kan aneh. Ada narasi yang coba dibangun oleh orang-orang yang patut diduga ingin menjauhkan atau menanamkan keraguan-raguan kepada umat ini. Untuk apa membaca Al-Quran kalau nggak tahu artinya? Hello, emang Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas harus tahu artinya? Kan nggak tetap ada manfaatnya. Rasulullah bersabdanya clear begini: Man qara'a harfan min kitabillah, bukan man qara'a harfan maknaha, enggak. Cuman dibilang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran tanpa dengan mata. Tapi kalau ingin jadi obat penyakit hati, yang obatnya lebih cespleng, dosisnya lebih tinggi, membuat nutrisi jadi lebih tinggi, ya sama artinya. Apalagi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya kan? Hati-hati tapi baca terjemah ya, milih-milih. Siapa yang nerjemahin juga harus kredibel. Ya kan? Karena penerjemah itu tidak sedikit yang tetap ingin mengunggulkan keberpihakannya. Wah, ya kan? Ya, mengunggulkan keberpihakannya. Dalam bulan Ramadan, motivasi untuk membaca Al-Quran itu melejit sangat tinggi. Apalagi Al-Quran, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Gunawan. Syahrul Quran. Bukan Syahrul Gunawan ya. Syahrul Quran. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi rugi kalau di bulan Ramadan tidak memanfaatkan momentum yang kita punya untuk baca Quran. Ya. Minimal lah. Tiap hari baca. Syukur-syukur bisa hatam sekali atau 2 kali. Ya kan?
Dibantu teman-temannya. DKM ngadain tilawah massal gitu loh. Tilawah kolosal. Buka pendaftaran, kita mau khataman bareng. Ya kan, dibutuhkan 120 orang untuk satu kali putaran. Agar bacanya nggak banyak-banyak. Ya kan? Ditentukan misalnya nanti besok nih. Ya kan? Sebelum mulai pengajian setengah jam dikumpulin nih 120 orang. Kenapa saya bilang 120 orang? Karena 30 juz, setiap satunya dibagi 4 orang. Baca bareng-bareng. Kan lumayan. Ya kan? Diniatkan sebagai bacaan yang sama. Ya kan? Soal nanti apakah dapat pahala satu seperti satu khatam atau enggak, setidaknya di hari itu kita membaca Al-Qur'an. Ya kan? Jelas Al-Qur'an menjadi obat hati. Bahkan salah satu indikasinya kalau hati kita itu bermasalah, di awal-awal melakukan tilawah Al-Qur'an, lidahnya berat sekali. Hari pertama baca, waduh berat. 1 juz itu gelagapan. 1 jam, 2 jam dibagi dalam 8 termin baru selesai. Di hari kedua mungkin 7 termin atau 6 termin. Terus setiap hari baca makin ringan lidahnya. Kenapa? Itu menurut para ahli ilmu hati, indikasi hati kita ada karatnya. Seperti pisau yang karatan. Al-Quran itu seperti batu asahan. Membaca adalah airnya. Terus terjadi gesekan. Semakin tebal karat pada sebuah pisau, maka akan semakin butuh energi untuk melakukan gesekan. Pasti gesekan itu selalu menimbulkan apa? Energi panas toh. Nah, maka kalau kita sedang membaca Al-Quran, terus kita terasa berat, keinginan kita berat, lidah kita kaku, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Indikasi hati kita menerima respon pengobatan melalui tilawatil Quran. Teruskan, jangan berhenti. Karena kalau berhenti, maka karatnya akan tetap ada di sana. Ya kan? Maka kemudian tadi yang ilustrasi orang Inggris tadi, kenapa ayah tetap membaca? Ya, walaupun ayah tidak tahu artinya, maka kemudian dibuatlah sebuah permisalan. Itu ada keranjang, ya kan, kotor. Anaknya suruh ngangkut air pakai keranjang, ya kan? Ngambil air dari sungai, bawa ke jeding. Orang zaman bahala banget nih, ya kan, ngambil air, bawa ke jeding, ya kan? Terisi nggak? Ya nggak bakal terisi. Tapi keranjangnya bersih. Itu ilustrasinya begitu. 4 menit lagi. Ini jamnya nggak menipu ya? Oh ya. Itu sih yang dilihat. Padahal harusnya ini ya. Sama tapi bedanya banyak banget. Kemudian sholat malam, tarawih ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya kan? Tarawih kategorinya apa? Sholat malam, masa sholat siang? Ya kan? Sholat malam perbanyaklah. Bermajlis atau bergaul dengan orang soleh, ngikuti kajian. Wah, kalau Ramadan tuh kajiannya berjubel. Sampai ada yang pingsan, ngisi kajian terlalu banyak. Viral, Ustadz siapa? Kelelahan kan Ustadz siapa? Sejaki ya. Semoga Allah segera menyembuhkan ya. Kelelahan safari dakwah ya. Udah dapat beritanya? Hah? Punya WA? Ada grup-grup di dalamnya? Tidak dapat sarannya. Berarti antum belum mendoakan beliau. Ya kan? Dengan info ini nanti kita bacakan Al-Fatihah. Banyak majelis ilmu dari offline sampai online, asal betah aja antum. Iya, asal betah dan asal menikmati hidangannya. Mau ketemu ustadz siapapun hari dua lah gampangnya. Kemarin dulu tuh ngundang masayih itu susah. Tapi begitu pandemi, pengajian online, waduh, mau ketemu profesor siapa aja, pelatihan jenis apa aja ada. Gampang banget, tinggal mau nyari ilmu atau nyari sertifikat. Ya kan? Banyak nih kalau majelis ilmu, bejibun kata orang sini mah ya. Yang keempat, puasa.
Kebangetan orang Ramadan nggak puasa. Tukang di tempat saya aja pada puasa. Masa cuman karyawan PT nggak puasa? Ya kan? Tapi ada nggak yang nggak puasa? Waduh, DKM punya tugas untuk berkolaborasi dengan manajemen perusahaan. Yakinkan mereka bahwasanya puasa meningkatkan integritas dan meningkatkan pekerjaan menjadi lebih produktif. Karena perusahaan harus membayar THR bulan ini. Sehingga produksi tidak boleh menurun, brother. Ada manajemen nggak? Ada manajemen nggak? Tolong nanti ini rekamannya dikasih ke manajemen ya. Ya kan? Iya kan? Bayangkan perusahaan harus bayar THR. Kalau gara-gara puasa nanti antum kerja produksinya menurun, kan kasihan perusahaan. Ya kan? Asik kan? Iya. Nanti saya diundang ke ruang VIP nih sama. Iya, saya selalu saya bilang begitu. Jangan sampai Islam ini menjadi buruk karena perilaku kita. Ya kan, puasa. Zikir malam. Nah, zikir malam. Ini tantangan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ayo luangkan sedikit waktu menjelang waktu sahur untuk memperbanyak istighfar. Selesai karena suruh cepat. Ya kan? Nah, emang menguatkan kembali knowledge itu penting, mereview kembali itu penting. Agar apa? Agar tertanam dan tertancap lebih kuat dan menjadi perilaku dalam bertaat. Wallahu a'lam bishawab. Slide terakhir ini adalah wejangan dari Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sudah sampaikan di awal pembukaan. Tidak dalam tubuh manusia ada sekerat daging. Kalau bagus daging itu bagus seluruh tubuh. Kalau buruk daging itu maka buruk seluruh tubuh. Itu adalah hati. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas Angga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.